Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milianti Awal, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 31 Kabupaten Banggai Laut tahun 2026. Di sini kita akan membahas mengenai Smart ASN dan juga manajemen ASN. Smart ASN, sebagai seorang ASN kita tidak cuma harus cakap terhadap tupoksi masing-masing, tapi kita juga harus cakap terhadap perubahan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Contohnya adalah literasi digital. Literasi digital ini banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Jadi kita harus mampu mempertanggungjawabkan apapun yang telah kita posting di media sosial, baik komentar maupun postingan yang kita buat, kita harus mampu mempertanggungjawabkan hal tersebut. Nah, kerangka kerja literasi digital ini memiliki kurikulum. Ada 4, yaitu diantaranya ada digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Di mana kerangka kurikulum literasi digital digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Di sini kita akan bahas satu persatu apa sih digital skill, digital culture, digital ethic, dan juga digital safety. Di mana yang pertama ada digital skill. Digital skill ini merupakan kemampuan dalam mengetahui, memahami, menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, TIC, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya orang yang berlatar belakang pendidikan teknik informatika, sistem informasi, atau teknologi, tapi kita semua ASN yang bukan berlatar belakang TIC harus mampu mengoperasikan perangkat digital. Itu adalah suatu keharusan yang dibutuhkan agar kita mampu beradaptasi dalam perubahan teknologi yang semakin hari semakin canggih ini. Kemudian untuk digital culture, di sini adalah kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Jadi ini sudah merupakan budaya ya. Kita harus mempelajari perkembangan teknologi agar kita tidak menjadi ASN yang ketinggalan zaman sehingga tidak mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada. Kemudian untuk digital etik, di situ adalah kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital. Jadi di sini kita bukan hanya sekedar menggunakan, tapi kita punya etika dalam berdigitalisasi. Kita tahu cara menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital. Kemudian yang terakhir ada digital safety. Nah, untuk digital safety itu sendiri di sini merupakan kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus menjaga keamanan data pribadi kita sehingga kita tidak menjadi korban dari penipuan online yang marak terjadi di masyarakat umum. Baik, kita lanjut pada manajemen ASN. Apa sih manajemen ASN itu? Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi perkembangan teknologi dan komunikasi ini menjadikan aksesibilitas semakin mudah untuk berhubungan dari suatu negara ke negara yang lain. Globalisasi ekonomi menjadi semakin nyata yang ditandai dengan persaingan yang tinggi di tingkat internasional. Ketentuan yang berlaku secara internasional harus dapat diikuti oleh birokrasi kita dengan baik jika kita ingin dapat memenangkan persaingan tersebut. Namun dalam kenyataannya, birokrasi kita masih menjadi hambatan dalam pembangunan yang ditandai dengan masih rendahnya kinerja pelayanan birokrasi dan masih tingginya angka korupsi di Indonesia. Hal ini tergambar dari beberapa laporan kinerja pemerintahan seperti The Global Competition
Report 2014 sampai dengan 2015, World Economic Forum 2015, di mana Indonesia menempati peringkat 37 dari 40 negara, dan laporan Bank Dunia melalui Worldwide Governance Indicators yang menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan Indonesia masih sangat rendah dengan nilai indeks di tahun 2014 adalah 0,01. Selain menghadapi permasalahan internasional ini, birokrasi kita juga masih dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan dalam negeri seperti pelayanan kepada masyarakat yang kurang baik. Politisasi birokrasi terutama terjadi semenjak era desentralisasi dan otonomi daerah, yang kadang dapat mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan kata lain, birokrasi kita belum profesional untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin profesional. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun aparat sipil negara yang memiliki integritas, profesional dan netral, serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Nah, di sini untuk memperbaiki manajemen sistem ASN, di situ ada namanya merit system. Nanti saya akan tunjukkan di sini. Apa sih merit system itu? Sistem pengelolaan SDM ASN yang diterapkan saat ini yaitu menggunakan merit system. Nah, merit system ini merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan yang tercantum dalam Undang-Undang ASN PS1/22. Jadi merit system ini lebih menekankan pada prinsip, manfaat, penggunaan, dan juga ada kelembagaan. Di mana di sini merit system lebih kepada keadilan dan kewajaran, objektivitas berbasis kinerja. Sepertinya contohnya adalah perekrutan ASN berbasis CAT. Jadi itu berbasis CAT itu tidak ada campur tangan pihak lain dalam kelulusan peserta calon peserta aparatur sipil negara, sehingganya memang sistem ini bisa disebut sangat bagus dan memperbaiki manajemen sistem ASN, sehingganya kita terbebas dari praktek KKN, kemudian bisa menghasilkan ASN yang berkualitas, integritas dengan kompetensi dan kinerja yang sangat baik, karena sistem CAT ini tidak mengedepankan adanya orang dalam, seperti itu. Mungkin untuk manajemen ASN cuman itu yang dapat saya paparkan atau saya ringkas dalam materi modul 2 agenda 3. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.